Yang kedua, kita ditunjukkan dua pelajaran besar dalam hidup, yang itu terjadi yaumiyan, terjadi hampir tiap hari, yaitu kematian dan tidur. Ana ad-da'i bi-imani, ana al-islam rabbani, sa'ali rayati dawman wa ahmi saffa ikhwani ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, mari kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita semuanya berada di Masjid Al-Muslimun. Ya, Masjid Al-Muslim. Ya, semoga ketuanya, pengurusnya, semua pengurus dan jamaahnya selalu sehat walafiat, banyak rezeki dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang pada pagi hari ini ikut numpang di masjid ini turut serta juga dapat limpahan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah Baitullah, rumah Allah, maka tentu siapa saja yang berkunjung di rumah Allah adalah menjadi tamu Allah. Dan siapa yang menjadi tamu Allah berarti tentu Allah yang pasti akan memuliakannya. Karena Allah mewajibkan hamba-hambanya untuk memuliakan tamu yang datang. Maka tentu Allah lebih dari itu semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau diutus oleh Allah untuk membawa rahmat ke seluruh penjuru dunia. Dan Nabi telah berjuang, telah berkorban dengan seluruh jiwa dan raga. Dan apa yang Allah berikan kepadanya diperjuangkan, digunakan untuk berjuang agar umat manusia itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau terima dari Allah tidak ada sama sekali yang disembunyikannya. Semuanya diberikan kepada umat ini. Bapak dan saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat yang dibacakan tadi kita mendapatkan pelajaran yang pertama, yaitu kita diingatkan betapa beratnya tantangan dan rintangan yang dihadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, Nabi itu sudah jelas terang benderang membawa kebenaran, membawa semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan, lalu kemudian diberikan kepada umat manusia dengan bukti yang nyata. Tapi kenyataannya Nabi Muhammad tidak langsung diterima, tapi justru mendapatkan perlawanan, mendapatkan tantangan, mendapatkan pengingkaran, mendapatkan permusuhan yang sangat hebat. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting
untuk selalu kita ingat dan kita ketahui bahwa Islam yang sampai kepada kita itu diawali dari perjuangan Nabi Muhammad yang sulit untuk diukur dengan kekuatan manusia biasa. Artinya apa? Kalau kita merasakan mengamalkan Islam kok berat, kita merasakan kok melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dilarang oleh Allah, kita merasa berat untuk meninggalkan, kita berat untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah, itu dulu Nabi Muhammad SAW sudah mendapatkan tantangan yang sedemikian sangat berat, dan Nabi tetap lakukan. Nabi tidak pernah berhenti dan tidak pernah surut demi memperjuangkan Islam itu agar sampai kepada kita semuanya. Oleh karena itu, keberatan dan kesulitan yang kita lakukan dibanding dengan apa yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW itu belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Nabi itu dibilang gila. Nabi itu dibilang juga sebagai tukang sihir. Nabi itu dibilang sebagai penipu. Nabi itu dibilang sebagai perusak kerukunan masyarakat. Padahal jelas Nabi itu tutur katanya, raut mukanya, dan tingkah lakunya penuh dengan kejujuran, dan mereka saksikan itu semuanya. Saat itu tenggelam semua. Nabi Ibrahim juga, dan Nabi Musa juga demikian, terbelah laut. Nabi Isa juga demikian. Tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu kan dalam dakwah mengerahkan kekuatan manusiawi. Nabi pernah ditawarin oleh malak penguasa gunung itu, ya Muhammad, izinkan aku gempur mereka itu dengan 2 gunung. Tapi Nabi Muhammad mengatakan tidak. Aku berharap nanti keturunannya beriman. Jadi andaikan yang hidup saat itu yang sudah tua nggak beriman, seakan-akan Nabi mengatakan biarlah. Tapi aku berharap keturunannya nanti beriman. Dan betul, keturunan dan luar biasa keimanannya, bagus sekali gitu. Nah, maka Nabi Muhammad simpan doanya itu, dan karena itu disebutkan saat Nabi itu siuman atau dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, itu yang diingat itu adalah umatku ya Allah, umatku. Jadi itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga persatu mendapatkan syafaat sampai yang terakhir. Yang penting ada ucapan la ilaha illallah, meskipun kebaikannya itu hanya sebesar debu, akhirnya masuk surga juga. Tapi dengan syarat ada iman, dan imannya betul belum batal. Itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, maka ini penting senantiasa kita ingat bahwa dalam hidup ini rahmat terbesar yang kita terima dan kita dapatkan itu adalah berkat rahmat yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pesannya jangan sampai ditukar dengan apapun. Ajaran Nabi Muhammad yang kita terima, salat subuh yang kita terima, Al-Quran yang kita terima, salat zuhur yang kita terima, salat asar yang kita terima, salat maghrib yang kita terima, salat isya yang kita terima, masjid yang kita terima, ajaran Islam secara keseluruhan yang kita terima, jangan sampai pernah ditukar dengan apapun. Karena sesungguhnya itulah nikmat yang terbesar. Nanti akan lebih jelas lagi di ayat yang terakhir.
Yang kedua kita ditunjukkan dua pelajaran besar dalam hidup, yang itu terjadi yaumiyan, terjadi hampir tiap hari, yaitu kematian dan tidur. Kematian dan tidur. Kan kita hampir setiap hari melihat orang itu meninggal dunia. Dan kita juga hampir setiap hari, bukan hampir lagi, memang setiap hari melihat dan merasakan tidur. Dan dua-duanya itu sejatinya adalah ya kematian. Kematian di mana manusia dicabut nyawanya oleh Allah itu memang kematian kubro. Tapi tidur itu adalah kematian sughro. Dan itu mirip. Kematian memang nyawa kita dicabut oleh Allah, diambil, yang mati itu. Dan memang nggak balik lagi. Tapi kalau tidur diambil terus dikembalikan. Apa artinya? Kalau Allah mudah sekali mencabut nyawa orang saat tidur, lalu mudah sekali juga mengembalikannya, ya kan? Kan kembali tadi, ada yang jam 3 tadi kembali nyawanya. Nggak tahu sebelum itu di mana dia nyawanya. Jam 3 kembali nyawanya. Ada yang jam 2 sudah kembali. Ada yang jam 4 tadi kembali. Ada yang sebenarnya jam 4 kembali tapi diulur-ulur sampai jam 5 baru kembali beneran. Ya kan? Kembali. Jadi karena memang belum dicabut oleh Allah secara kubro, maka dikembalikan lagi. Oleh karena itu, kebangkitan manusia setelah mati itu nggak ada sulitnya. Orang mati hidup kembali nanti pada saatnya itu nggak ada sulitnya. Sebagaimana tidak ada sulitnya orang tidur, lu kok bangun? Oleh karena itu bangun dan tidur itu adalah juga merupakan dua ayat, dua pelajaran yang sangat penting, dan ini tidak ada ilmunya. Manusia tidak ada tahu rahasia ini. Tanya kepada pakar manapun nggak akan tahu di mana nyawa seseorang yang sedang tidur dan siapa yang mengembalikan. Kok dia dibangunkan, ditepuk-tepuk balik dia? Di mana sebenarnya dia tadi nongkrong itu? Nyawa itu. Kok bisa balik? Dan andai kan nggak balik, berarti kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan itu? Di mana ini? Siapa yang mengendalikan? Si fulan yang sedang tidur itu pun nggak bisa mengendalikannya. Orang lain juga nggak bisa. Berarti di sini pasti ada Allah yang maha kuasa. Karena nggak ada yang bisa mengendalikan nyawa. Kalau sudah tiba ngantuk, nggak ada juga yang bisa nolak ngantuk. Bahkan ada yang nggak ngantuk, pura-pura ngantuk. Akhirnya ngantuk beneran, ya kan? Tapi itu biasanya di majelis pengajian. Tapi kalau di majelis makan nggak, ya kan? Ada nggak di majelis makan lalu pura-pura ngantuk, terus ngantuk beneran? Kan jarang. Tapi di majelis pengajian pura-pura ngantuk, akhirnya ngantuk beneran, hingga tertidur. Lu anehnya pas selesai bangun dia, ya kan? Khutbah innal hamdalillah, udah mulai ngantuk. Tapi nanti terakhir innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, bangun dia. Subhanallah. Ayat min ayatillah. Dan itu di luar kuasa kita, di luar kuasa manusia, dan di luar kuasa siapapun. Dan oleh karena itu Allah pernah tidurkan beberapa pemuda 300 berapa? 309 tahun. Hah? 300 tahun lebih sedikit tidur, bayangkan. Dan ternyata bisa bangun. Dan itu nggak ada yang mengingkari. Kisah itu tidak ada yang mengingkari. Kisah itu tidak ada yang mengingkari. Karena diakuin oleh orang-orang Yahudi, diakuin juga oleh orang-orang Nasrani.
dan diakui dan memang ditetapkan di dalam Al-Quran. Itu tidak ada yang memungkirin kisah itu. Karena termasuk kisah itu ditanyakan oleh orang Yahudi untuk ngetes Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk ngetes Nabi dites. Jadi orang Yahudi itu tahu ini Nabi atau tidak, maka dites. Di antara pertanyaan tentang Ashabul Kahfi. Kalau Nabi bisa menjawab benar, maka berarti dari wahyu kan. Karena Nabi nggak mungkin ngarang-ngarang. Nabi itu nggak pernah belajar Taurat, nggak belajar Injil, tapi ternyata betul. Maka mereka tidak bisa mengingkari bahwa Nabi itu ya memang Nabi. Dan betul, ketika ditanya Nabi nggak bisa, ya nggak bisa. Ditanya soal ar-ruh, ditanya tentang ruh, orang Yahudi ngetes juga. Kalau Nabi bisa menerangkan tentang ruh, berarti mengada-ngada. Karena dari dulu nggak ada yang bisa menerangkan tentang ruh. Oleh karena itu kalau ada yang coba-coba mau menerangkan tentang ruh ini dan itu, maka itu tandanya dia penipu. Ya kan? Penipu. Mengada-ngada. Karena Nabi ketika ditanya tentang ruh cukup gampang. Dan Nabi langsung serahkan kepada Allah. Qulir ruh min amri rabbi. Ruh itu bukan urusanku, ruh itu urusan Allah. Aku nggak tahu banyak tentang ruh. Nah itu kan. Maka kalau ada orang yang ditanya tentang ruh, lo kok nerangkan panjang lebar, itu tandanya dia takalluf, mengada-ngada. Oleh karena itu kalau ada ustadz yang cerita tentang ruh panjang lebar sampai jam 11 nggak berhenti-berhenti, ditablek musibah itu. Nah itu ya memang suka jadi pelawak. Karena jelas. Dan karena itulah orang Yahudi tahu, oh ini Nabi. Jadi Nabi itu kalau ditanya nggak tahu ya nggak tahu. Dan kalau Nabi mengatakan tahu, lalu kok tidak datang nahu, tidak datang wahyu, Nabi pun kemudian juga nyerah. Dan pernah kan ditanya semuanya itu Nabi mengatakan besok saya jawab. Ternyata nggak datang wahyu. Maka Nabi ya kesulitan dan diejek oleh orang lah gitu. Tapi Nabi salah mengatakan besok saya jawab. Besok saya jawab. Dan karena itu ditegur oleh Allah, jangan mengatakan besok saya jawab, katakan insya Allah. Coba itu kalau bukan Nabi kan nggak mungkin begitu. Tapi karena Nabi iya ya keliru ya keliru. Keliru ya keliru. Tidak ada yang disembunyikan. Ayat yang menegur tentang dirinya tidak disembunyikan. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian, hendaknya senantiasa kita hayati tentang persoalan tidur, bangun dan kematian itu. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mencabut jiwa-jiwa, roh-roh hina mautiha saat kematiannya datang. Wallati lam tamut fi manamiha, dan yang belum datang kematian fi manamiha pada saat tidurnya, maka dibalikkan lagi gitu. Sehingga bergerak lagi gitu. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra. Maka Allah tahan yang memang sudah ditentukan untuk dicabut kematian, untuk dicabut nyawanya dengan datangnya kematian, dan ada yang dilepas lagi sampai waktu yang ditentukan. Sehingga kita bangun tidur berulang kali. Karena masih dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu jelas ada tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah, kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Yang ketiga, keburukan orang-orang musyrik terdahulu. Buruknya orang-orang musyrik terdahulu.
dan ya sampai nanti hari kiamat. Bagaimana? Mereka itu nyembah patung, nyembah pohon, nyembah ini dan seterusnya. Bahkan ada yang nyembah malaikat, ada juga yang nyembah nabi dan seterusnya itu. Itu dengan anggapan, diantaranya dengan anggapan untuk mendapatkan syafaat dari mereka. Jadi mereka kalau ditanya, kenapa kalian itu menyembah mereka? Mereka mengatakan enggak, kami enggak nyembah mereka. Kami hanya menginginkan dapat syafaat mereka. Dapat syafaat mereka. Amittakhadhu min dunillahi syufa'a atau orang-orang yang menjadikan selain Allah syufa'a, orang-orang yang dianggap untuk bisa memberikan syafaat. Padahal syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Kalau ingin mendapatkan pertolongan nanti di akhirat, itu jangan menyembah selain Allah, jangan minta kepada selain Allah, tapi mintalah syafaat itu kepada Allah. Bagaimana caranya? Ya dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nanti akan dapat syafaat, dapat pertolongan. Termasuk kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi, bukan kita minta kepada Nabi syafaat, ya Rasulullah kasih kami syafaat, bukan begitu. Tapi minta syafaat kepada Allah dan dengan cara mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui ya, untuk mendapatkan syafaat dari Nabi itu enggak cukup dengan membaca salawat. Sering orang dalam acara-acara, ayo kita baca salawat Nabi supaya dapat syafaat dari Nabi. Enggak cukup itu, enggak cukup. Tapi yang paling penting itu adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu diantaranya kemudian iya ada baca syafaat. Ya bagaimana membaca syafaat? Setelah itu jogetan. Dapat syafaat nggak kira-kira dari Nabi? Dan jogetannya itu pamer aurat. Dan lagunya itu lagu yang tidak sama sekali mencerminkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai keliru. Maka ketika Nabi ditanya siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu nanti ya Rasulullah di akhirat yaumul qiyamah, itu Nabi Muhammad menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling berbahagia nanti mendapatkan syafaatku pada hari kiamat itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah betul-betul ikhlas, nggak ada kesyirikan, dibuktikan dalam amal perbuatan. Maka insya Allah ya langsung masuk surga bersama dengan Nabi. Atau diantaranya tadi la ilaha illallah yang dia miliki nggak batal dengan kesyirikan, tidak batal dengan kesyirikan, meskipun punya banyak dosa dan kebaikannya sedikit, tapi yang penting apa? La ilaha illallahnya belum batal, maka ujungnya dia juga mendapatkan syafaat untuk bisa masuk surga. Tapi kita ingatkan, jangan sampai mengatakan enak ya. Enggak enak juga. Yang terakhir, karena itu terakhir kali keluar dari neraka. Itu enggak enak. Setelah gosong di neraka. Iya. Tapi artinya itulah, kalimat tauhid itu memang sangat dasar. Tapi perlu kita ketahui, kalimat tauhid itu bisa batal. Diucapkan tapi itu enggak ada makna, bisa batal. Sebagaimana sholat bisa batal. Orang sholat tapi buang angin, keluar angin, gimana sholatnya? Batal kan? Ada artinya? Enggak ada artinya. La ilaha illallah yang diucapkan bisa batal juga. Bagaimana batal? Ya melakukan kesyirikan, nyembah kuburan, nyembah berhala.
atau mengatakan Al-Quran itu karangan Nabi, Al-Quran itu bukan kalamullah, maka batal. Maka nggak bisa. Itu sama dengan orang kafir, nggak akan dapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk menghina Nabi. Menghina Nabi itu bisa batal, membatalkan iman, membatalkan kalimat la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu dasar, selama sah tidak batal. Tapi kalau batal lenyap, nggak ada. Sama dengan salat. Salat itu dasar, tapi kalau batal, ya kan, nggak wudu atau salat Allahu Akbar lalu ces, dia tahu, ya batal. Kan nggak ada artinya kalau itu dilanjut, gitu. Dan begitu juga dengan la ilaha illallah. Berikutnya, yang keberapa tadi? Yang keempat. Mudah-mudahan cukup yang keempat. Meskipun sebelumnya itu banyak pelajaran, termasuk itu ada keutamaan doa. Silakan kalau mau berdoa ini ada keutamaan doa dengan pakai ayat ini. Allahumma fatiras samawati wal ardh, alimal ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun. Lalu silakan minta kepada Allah, Allahumma hdini, ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku, ila siratikal mustaqim, kepada jalanmu yang lurus. Jadi di tengah-tengah kehidupan ini kan banyak ucapan-ucapan yang luar biasa ya, yang perselisihan manusia itu. Maka silakan baca ayat ini dan mintalah petunjuk dari Allah agar kita mendapatkan jalan yang lurus. Itu ada hadisnya untuk membaca ayat ini. Berikutnya tadi yang keempat, Bapak dan saudara-saudara sekalian, orang-orang kafir, orang-orang zalim, ketika nanti masuk neraka, itu mereka membayangkan punya harta banyak, punya kekuatan, sehingga dengan harta dan kekuatannya itu bisa digunakan untuk menebus diri mereka sehingga tidak disiksa di dalam api neraka. Padahal dulu ketika di dunia bakhil sekali. Itu. Ketika di dunia cari harta, tapi hartanya tidak digunakan untuk berinfak, bersedekah di jalan Allah. Baru sadar nanti di akhirat, andaikan mereka itu punya harta, bahkan andaikan mereka itu punya harta semuanya, seluas langit dan bumi, mereka tidak akan segan-segan untuk menginfakkan di jalan Allah supaya bebas dari api neraka. Itu bayangan mereka. Sementara dulu ketika hidup di dunia, jangankan berinfak seluas langit dan bumi, infak dikit saja mikirnya panjang, sedekah dikit saja mikirnya panjang sekali, ya kan? Termasuk dalam urusan tenaga ya, urusan tenaga. Jadi mereka membayangkan, andaikan saya masih kuat, ya, saya akan sholat ke masjid, saya akan membela ini, yaitu membela kebenaran. Tapi kenyataannya saat di dunia berkorban waktu dikit saja berat, berkorban tenaga dikit saja berat. Kalau nggak ada gaji, itu kira-kira nggak akan datang. Ya, dosen gimana? Dosen, ya kan? Berkorban waktu untuk ngajar mahasiswa, itu kira-kira perhitungannya apa? Sampai kira-kira mau nggak memberikan tambahan di luar jam yang ditentukan, atau justru malah ngurangin jam yang sudah ditentukan. Nanti akan di akhirat nyesal, andaikan saya masih kuat, ya kan? Saya punya tenaga, saya punya ilmu, ya kan? Termasuk kalau saya punya harta, akan saya kerahkan harta itu untuk
kebaikan. Untuk kebaikan. Itu nanti di akhirat. Karena itulah kita diingatkan di ayat ini supaya kita jangan nanti menyesal. Yang penyesalan sudah tiada guna. Maka mumpung kita masih hidup, punya tenaga, punya harta, punya waktu, maka hitung harta, tenaga, waktu ini saya gunakan untuk apa? Saya gunakan untuk apa? Dan yang berguna itu adalah kalau digunakan semuanya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang PNS silakanlah gunakan itu untuk membantu masyarakat. Itu. Untuk membantu masyarakat. Jangan justru melakukan tugas tapi minta pelicin. Padahal itu sudah tugasnya. Kalau nggak dikasih pelicin nggak jalan-jalan, ya kan? Padahal itu sudah tugasnya. Maka itu haram. Seharusnya justru mempermudah. Jangan sampai ada yang mengatakan kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Naudzubillah. Yang anggota DPR, yang pejabat, semuanya juga begitu. Yang guru, yang dosen, yang ustaz. Maka hendaknya mikir itu. Karena apa? Semuanya itu dinilai oleh Allah. Semua itu dinilai oleh Allah. Semua dinilai oleh Allah. Dan itulah infak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Supaya enggak menyesal kayak orang-orang kafir. Walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu laftadau bihi min su'il adzabi yaumal qiyamah. Kalau sekiranya bagi orang-orang yang zalim itu mempunyai apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi semuanya, dan masih ditambah lagi semisalnya, ya, tentu mereka akan korbankan demi menyelamatkan diri dari buruknya siksa neraka pada hari kiamat. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibu. Dan baru saat itulah mereka sadar bagi mereka dari Allah apa-apa yang mereka tidak perkirakan. Jadi jangan sampai sadar itu nanti di akhirat. Sadar di akhirat itu tiada guna gitu. Bahkan kadang-kadang sadar ketika tua saja itu sudah banyak, ya nggak bisa balik lagi kan. Andaikan masih muda nggak bisa. Tapi masih mending, masih bisa kan untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau sadarnya itu saat nanti di akhirat nggak bisa lagi. Bahkan sadarnya saat sakaratul maut pun nggak bisa lagi. Gitu. Kan ada orang yang sadar saat sakaratul maut, gitu. Agar ditunda. Lau akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau sekiranya engkau tundahkan dalam waktu sebentar. Jangan sekarang mati. Gitu. Untuk apa? Fa'asaddaqu wa akum minas solihin, supaya aku bisa bersedekah, dan supaya aku jadi orang yang soleh. Tapi itu tidak bisa lagi. Demikian. Silakan kalau ada yang bertanya.